Ibu dikasih oleh Tuhan, apa kabar kita semua hari ini? Apapun keadaan kita pada saat ini, sehat, sakit, sukacita, duka cita, kita semua mendapatkan pesan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1, yang saya fokus pada ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman? Alkitab menggambarkan firman itu sebagai Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Dia adalah pencipta di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Barang siapa percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi firman itu telah menjadi manusia. Di dalam terjemahan kita menggunakan kata manusia, sebenarnya tidak terlalu mendapatkan maknanya. Kalau kita melihat dari bahasa Yunani, kata manusia itu diambil dari kata sarx yang sebenarnya berarti daging. Nah, kata daging ini menjadi satu sorotan yang penting, karena ketika kita bicara tentang daging, itu adalah bagian terendah dalam diri manusia. Kenapa Yohanes memilih kata sarx? Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Yohanes memilih kata sarx karena di dalam kata sarx itu berbicara tentang jasmani, itu berbicara tentang kelemahan manusia, itu berbicara tentang manusia yang bisa merasakan lapar, bisa merasakan letih, bisa merasakan haus, dan bisa mati. Ketika kita berbicara juga tentang sarx juga berbicara tentang kelemahan perasaan manusia yang mudah terluka, yang mudah tersakiti, yang mudah menangis, yang rapuh. Itulah perasaan-perasaan yang dimiliki oleh manusia. Sarx juga tidak hanya berbicara tentang itu. Sarx juga berbicara tentang kelemahan dalam diri manusia, di mana manusia rentan terhadap dosa, di mana manusia memiliki kelemahan-kelemahan tertentu terhadap dosa. Dan Yesus ketika mengambil natur manusia, Yesus mengambil sarx dan semua kelemahan-kelemahan manusia itu. Artinya mau mengajarkan kepada kita satu hal. Dunia boleh tidak memahami kita, dunia boleh tidak mengenal kita, dunia boleh tidak tahu apa yang kita rasakan, tapi Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dunia boleh menganggap kita kuat, dunia boleh menganggap kita hebat, tapi ada satu hal yang harus kita tahu. Tuhan tahu bahwa kita rapuh. Tuhan tahu bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang sangat-sangat mudah menangis, mudah sedih, dan banyak hal yang kita gumuli. Apapun keadaan kita, sehebat apapun kita, sepower apapun kita, Yesus bukan datang sebagai manusia yang power atau datang sebagai manusia yang luar biasa hebat. Betul, Yesus melakukan banyak sekali mujizat, tapi bukan berarti Yesus tidak mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Yesus sangat memahami kelemahan kita, Yesus sangat memahami kelesuan kita, Yesus sangat memahami rasa terluka dalam diri kita, kepedihan kita. Yesus sangat memahami. Dan bukan hanya itu, Yesus juga memahami kalau kita jatuh ke dalam dosa. Yesus juga memahami ketika kita dibelenggu oleh dosa. Ketika seorang wanita datang kepada Yesus mengatakan seorang yang berzina yang dijebak kepada Yesus untuk menjebak Yesus juga, Yesus merangkulnya dan berkata, pergilah anakku dan janganlah berbuat dosa lagi. Yesus tahu manusia punya kelemahan di dalam dosa manusia, dalam diri manusia, dan Yesus tidak datang sekedar datang. Yesus mengerti situasi kita dan Yesus menyelesaikan juga permasalahan-permasalahan kita. Karena itu kita juga melihat hal ini harus melihat dari sudut pandang Yesus. Ketika ada orang dalam kelemahan mereka, dalam kesedihan mereka, ayo kita datang dengan rasa sedih yang sama. Ayo kita datang dengan perasaan yang sama, bahwa kita menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Kalau ada orang yang berdosa yang datang kepada kita, jangan melihatnya dengan cara menghakiminya. Dia bukan orang yang sempurna, dia bukan orang yang terlalu perfect, tapi kita datang dengan dia dan mengatakan bahwa aku memahami kenapa engkau gagal. Yesus lebih memahamimu, kenapa yang kau gagal. Itu menjadi sikap kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena Yesus mengalami semuanya itu dan mengajarkan kepada kita, ayo kita merasakan hal yang sama. Satu hal yang perlu kita sadari juga, bahwa ketika Yesus menjadi manusia berdasarkan pengakuan iman Kalsedon, Yesus juga datang tetap dalam keadaan ilahi 100% dan manusia 100%. Artinya natur ilahi ditambahkan dengan natur manusia. Pribadi logos itu yaitu Allah 100% bertambah dengan natur manusia, sehingga satu pribadi, dua natur, dan itu seterusnya sampai Yesus datang nanti bahkan selama-lamanya. Karena itu kedatangan Yesus sebagai manusia bukan sekedar kedatangan hanya sekedar datang, tapi dia benar-benar datang untuk kita, mengasihi kita, memberikan kita yang terbaik, dan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Bapak, kami sungguh bersyukur pada pagi ini atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami. Dalam kelemahan kami bukan datang sebagai pribadi-pribadi yang power di hadapan Tuhan. Kami bukan pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Kami datang dalam kelemahan kami datang dalam ketidakpercayaan kami yang selalu memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami untuk menguatkan, meneguhkan kami sehingga iman kami terus bertumbuh Tuhan. Kami juga datang bukan dengan kehebatan kami, karena kami orang suci, tapi kami datang dalam kelemahan kami sebagai orang-orang berdosa. Ampuni kami Bapa, dan Tuhan ajarlah kami untuk melihat saudara-saudara kami dalam kelemahan mereka, bukan dengan keadaan bahwa saya lebih hebat daripada mereka, tapi saya merasakan apa yang mereka rasakan, bukan sebagai seorang yang menghakimi orang-orang yang berdosa, tapi saya mengerti bahwa mereka adalah orang yang berdosa dan mereka butuh dirangkul, butuh ditolong. Dan kami percaya bahwa kami hanyalah alat, pribadi yang benar-benar memahami kami, pribadi yang benar-benar mengerti kami, bagaimana kami gagal, hanyalah Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.